Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ummi Nadila. Saya dari kampus Tai Anaduah Kuala Tungkal, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 20112633. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang penerapan desain metode pembelajaran inquiry dalam pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode inquiry. Metode inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Adapun sebelum memulai penerapan metode inquiry ini, kita harus tahu langkah-langkah dalam penerapannya, yaitu yang pertama adalah orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam merumuskan kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita lihat video saya dalam penerapan metode inquiry dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad. Hadir Bu. Cinta. Hadir Bu. Rifki. Hadir Bu. Hadir semua ya. Baiklah, langsung kita mulai saja ya pelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dengan tema bulan Ramadan. Nah, anak-anak ibu yang baik-baik semua, dengan mempelajari bulan Ramadan ini, ibu harapkan anak-anak ibu mengerti dan paham apa itu bulan Ramadan, siapa saja yang boleh berpuasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Nanti ibu akan jelaskan ya. Nah, setelah ibu menjelaskan materinya nanti, ibu harapkan anak-anak ibu bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, membuat tanggapan-tanggapan, serta yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu akan bagi dua kelompok dulu ya. Kelompok pertama ada Ahmad, Cinta, dan Fajar. Kelompok kedua ada Rifki, Anissa, dan Yulin. Silahkan duduk masing-masing di bangkunya ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu kasih tugasnya, ibu akan jelaskan materinya terlebih dahulu, yaitu dengan tema bulan Ramadan. Nah, yang kita tahu bersama-sama bahwa bulan Ramadan identik dengan puasa. Anak-anak ibu sekalian, puasa itu adalah asyam, artinya menahan. Maksudnya di sini adalah ketika anak-anak ibu berpuasa harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam.
Dalam berpuasa itu anak-anak ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama berakal, artinya orang gila atau orang yang tidak waras itu tidak diwajibkan berpuasa. Selanjutnya baligh. Baligh di sini sudah cukup umur atau waktunya untuk berpuasa. Yang ketiga ada suci. Maksudnya suci dari haid dan nifas. Jadi jika ada orang yang sedang haid atau dalam masa nifas, maka tidak diwajibkan dalam berpuasa. Yang terakhir mampu. Mampu di sini maksudnya adalah jika orangnya sakit atau sudah nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak kuat lagi berpuasa, maka tidak diwajibkan berpuasa. Selanjutnya yang kedua itu ada syarat sah puasa. Yang pertama ada Islam. Maksudnya jika ia bukan orang Islam atau orang kafir, maka puasanya tidak sah. Yang kedua tamyiz. Maksud tamyiz di sini orang yang sudah membedakan antara yang baik dan yang buruk. Anak-anak ibu pasti sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang terakhir ada suci, sama dengan yang tadi, suci dari haid dan nifas. Selanjutnya anak-anak ibu ada rukun puasa dan sunnah puasa. Yang pertama yang ibu bahas adalah rukun puasa. Rukun puasa itu yang pertama ada niat. Artinya sebelum kita berpuasa kita harus berniat dulu. Biasa dilakukan sebelum tidur, pada waktu malam, ataupun sesudah sahur, sebelum sahur. Selanjutnya waras, artinya di sini sama dengan di atas tadi, orang gila atau tidak mempunyai akal itu tidak wajib berpuasa. Selanjutnya meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Artinya kita berpuasa jangan melakukan atau harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, misalkan makan dan minum dengan sengaja. Selanjutnya yang kedua ibu akan bahas sunnah puasa. Nah, ada banyak macam sunnah puasa yang ibu akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah makan sebelum puasa, artinya sahur. Jadi sahur itu termasuk sunnah puasa. Yang kedua ada mempercepat berbuka, artinya di sini jika waktunya sudah berbuka maka bersegeralah kita berbuka puasa, jangan diperlambat. Selanjutnya sebelum berbuka itu makan kurma atau manis. Jadi waktu kita berbuka itu diawali dengan yang manis-manis dulu, seperti makan kurma, seperti itu. Selanjutnya membaca doa sebelum berbuka. Nah, artinya sebelum kita berbuka puasa kita disunahkan untuk membaca doa sebelum berbuka. Ada juga nih memberi makanan tetangga. Jadi jika kita ada makanan lebih atau banyak membuat sesuatu, berilah tetangga, itu juga termasuk dalam sunnah. Yang terakhir ada tadarus atau membaca Al-Quran banyak-banyak di bulan Ramadan. Sedekah juga. Jadi artinya membaca Al-Quran dan sedekah juga termasuk sunnah di dalam berpuasa. Baiklah, kita lanjut ya anak-anak ibu. Ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Artinya jika anak-anak ibu makan dan minum dengan sengaja maka puasanya batal. Terus ada muntah dengan sengaja juga batal, karena jika misalkan anak-anak ibu bermain-main, tangan dimasukkan ke mulut agar muntah, maka puasanya batal. Ada juga menstruasi atau haid atau nifas. Jadi jika pas bulan puasa nih wanita dewasa yang sudah haid ataupun wanita baru melahirkan disebut dengan nifas, maka puasanya batal. Nanti puasanya bisa diganti di hari lain yang disebut dengan qada. Baiklah anak-anak ibu, cukup di sini materi dari puasa yang ibu sampaikan. Dari pelajaran ini ada hikmah dari bulan puasa, yaitu hikmahnya
akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa menjaga kesehatan kita baik rohani maupun jasmani. Bisa juga menambahkan rasa kejujuran kita dan sabar kita dalam menghadapi bulan puasa. Dan yang terakhir, yang paling penting, akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya anak-anak ibu berikan tugas, yaitu berdiskusi tentang materi yang sudah ibu berikan tadi. Nah, sebelum memulai diskusinya, ibu akan tampilkan sebuah video tentang bulan Ramadan atau puasa. Nanti dari video ini juga anak-anak ibu bisa mendiskusikan tentang hal-hal apa saja yang ingin kalian diskusikan. Misalkan tadi yang ibu bahas hal-hal yang membatalkan puasa, rukun puasa, sunnah puasa, dan siapa saja yang boleh berpuasa. Halo Sobat Sumber Belajar, kali ini akan saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan yaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan syarat wajib puasa Ramadan antara lain, yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain, yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shaumi qoblal fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa antara lain, yang pertama orang sakit. Kemudian orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Yang keempat, wanita yang sedang hamil dan menyusui, karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan dirinya dan juga anaknya. Kemudian yang kelima adalah orang yang lanjut usia. Selanjutnya denda atau kafarat puasa. Yang pertama, wajib mengqadha pada hari lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, yaitu untuk orang sakit yang masih bisa sembuh
dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Ada juga untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, wajib membayar fidyah atau memberi makan kepada fakir miskin pada tiap hari yang ditinggalkan sebesar 1 mud atau setara dengan 6 ons. Yang pertama, untuk orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang tua yang tidak mampu Selanjutnya, sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya menyegerakan berbuka. Kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti berbohong, mengumpat, memfitnah, dan sebagainya. Berikutnya berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka dan juga hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian muntah dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji, dapat memelihara kesehatan tubuh, dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Baiklah, sudah ditonton tadi videonya dan sudah paham juga dengan materi yang Ibu berikan. Langsung saja anak-anak Ibu bisa mulai diskusinya, dan anak-anak Ibu bisa mencari sumbernya dari buku maupun dari video dan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu kasih waktunya 30 menit ya. Kelompok pertama tampil menampilkan hasil diskusinya. Nanti dari kelompok 2 boleh menanggapi dan bertanya. Baiklah anak-anak Ibu, kita sudah selesai dari kelompok 1, maka bergantian dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 1 tadi. Nanti kelompok 2 tampil, maka kelompok 1 boleh menanggapi. Baiklah, itulah tadi contoh penerapan metode Intuili dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat.